Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom alaihim dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh, Sang Pemilik Sorga atau Sang Pemilik Samayem, selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube ini saya akan mengambil topik pembicaraan adalah simbol iman umat Nasrani. Jadi saat ini di video ini saya akan membicarakan tentang simbol iman umat Nasrani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kita sebagai umat Nasrani itu kita mempunyai simbol iman, dan kita mempunyai simbol iman juga. Agama-agama yang lain pun mempunyai simbol iman. Jadi seperti umat Kristen Protestan itu mempunyai simbol iman tersendiri. Agama Hindu ada simbol imannya, agama Buddha ada simbol imannya, dan agama-agama yang lain pun mempunyai simbol iman. Jadi kita, setiap agama di dunia ini mempunyai simbol iman masing-masing. Dan di sini saya tidak akan membicarakan tentang simbol iman kepercayaan lain, tetapi di sini saya akan membicarakan tentang simbol iman kita sebagai umat Nasrani. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap agama itu mempunyai simbol iman masing-masing. Dan kita sebagai umat Nasrani itu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya simbol iman kita. Dan ada yang mengatakan bahwa simbol iman kita umat Nasrani itu adalah salib, dan itu adalah suatu kekeliruan. Tetapi kalau orang Kristen yang mengatakan bahwa simbol iman kita adalah salib, berarti itu benar, karena umat Kristen itu simbol imannya memang adalah salib. Tetapi kita sebagai umat Nasrani, simbol iman kita itu bukanlah salib. Tetapi menurut firman Tuhan yang terdapat dalam kitab suci kita umat Nasrani, simbol iman kita itu bukan salib, tetapi simbol iman kita itu adalah menorah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi simbol iman kita itu sebagai umat Nasrani adalah menorah, bukan salib. Jadi kalau salib itu simbol imannya umat Kristen. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, juga kalau simbol iman Nasrani itu bisa juga antara gabungan ikan, bintang Daud, dan menorah. Jadi di bawahnya itu ikan, di bawahnya itu gambar ikan, di tengahnya itu bintang Daud, dan di atasnya itu menorah. Itu juga adalah merupakan simbol iman kita umat Nasrani. Jadi gabungan antara ikan, bintang Daud dan menorah, gabungan antara ikan, bintang Daud, dan menorah itu adalah simbol iman kita umat Nasrani. Itu juga benar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini,
Jangankan kita umat Nasrani, jangankan agama, toko-toko pun, kalau kita lihat toko-toko itu juga mempunyai simbol. Mereka juga orang-orang yang mempunyai toko atau perusahaan, mereka juga memberi tokonya itu simbol, atau memberi perusahaan-perusahaan mereka itu simbol. Dan itu simbol itu adalah ada artinya di toko mereka atau di perusahaan mereka. Jadi bukan hanya iman kita yang mempunyai simbol, tetapi kalau kita lihat juga banyak juga toko-toko atau perusahaan yang mempunyai simbol, dan itu memiliki arti di toko mereka atau perusahaan mereka. Jadi kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi simbol iman kita umat Nasrani itu adalah menorah, dan ada juga yang mengatakan bintang Daud. Tetapi kalau bintang Daud itu adalah simbol umat Yahudi. Jadi bintang Daud itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari bukanlah simbol umat Nasrani, tetapi bintang Daud itu adalah simbol daripada umat Yahudi. Tapi simbol bintang Daud ini bukanlah simbol daripada kepercayaan. Jadi bintang Daud ini bukan simbol dari kepercayaan. Bukan simbol dari kepercayaan umat Yahudi. Maksudnya di sini, artinya di sini berbicara manusianya atau orangnya. Tetapi tentang kepercayaannya di sini tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa bintang Daud ini adalah simbol umat Yahudi. Jadi simbol umat Yahudi. Tetapi bintang Daud ini bukanlah simbol dari kepercayaan. Artinya di sini ini bicara manusianya atau bicara tentang orangnya. Tetapi di sini kepercayaannya di sini tidak ada. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, bapak-bapak bisa baca juga di dalam kitab suci kita. Bisa baca dalam kitab suci kita di kitab Semot. Di kitab Semot 25 ayat 31 sampai 40. Bisa baca di situ tentang simbol iman kita umat Nasrani. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, simbol kita umat Nasrani yaitu menorah itu banyak bagian-bagiannya. Jadi terdiri dari terdapat bagian-bagiannya. Dan di sini saya akan memperlihatkan gambarnya. Di sini saya akan memperlihatkan gambar iman kita umat Nasrani yaitu menorah. Dan di sini kita bisa melihat di gambar menorah ini, kita bisa lihat bagian-bagian daripada menorah itu banyak. Di simbol iman kita umat Nasrani yaitu menorah itu ada bagian kelopak, ada bagian kuntum, ada bagian tangkai, ada bagian kelopak. Jadi ada juga bunga. Jadi bagian-bagian dari menorah itu yaitu ada kelopak, ada kuntum, ada tangkai, ada kelopak, ada bunga. Itu adalah bagian-bagian yang kita bisa lihat di menorah. Dan bagian-bagian itu mempunyai arti masing-masing. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, di kitab suci kita umat Nasrani itu yaitu menorah itu ada bagian-bagiannya, yaitu ada kelopak. Ada kelopak itu mempunyai arti
kuntum ada artinya, tangkai ada artinya, dan bunga itu ada artinya. Jadi setiap bagian-bagian di lambang iman kita umat Nasrani yaitu menorah itu, setiap bagian-bagiannya itu mempunyai arti masing-masing. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan arti masing-masing itu karena sangat, kalau mau dijelaskan sampai berjam-jam tidak akan habis dan tidak akan selesai. Dan di sini saya hanya akan membicarakan tentang garis-garis besarnya saja tentang lambang iman kita yaitu menorah. Jadi lambang iman kita yaitu menorah mempunyai bagian-bagian, dan tiap-tiap bagian-bagian itu mempunyai arti masing-masing. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, menorah itu bisa juga disebut dengan pelita emas. Dan menorah itu memiliki 7 cabang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, menorah itu mempunyai 7 cabang dan berada di ruang kudus. Jadi menorah kita itu berada di ruang kudus, dan kita juga mengetahui bahwa Yeshua HaMashiach itu yang adalah Bapa Yahweh sendiri, kepalanya itu ada 7. Jadi Yeshua HaMashiach itu mempunyai kepalanya 7. Dan bisa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari lihat di gambar di sini. Dan kita juga mengetahui bahwa Yeshua itu kepalanya 7, dan pelita ini ditempatkan di ruang kudus. Dan pelita ini, jadi tempat pelita itu terdapatnya di ruang kudus. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kalau dilihat dari tabernakel Mose atau tabernakel Musa, ada 3 bagian halaman. Jadi di dalam kitab suci kita itu, di tabernakel Mose atau tabernakel Musa itu ada 3 bagian daripada halaman, yaitu bagian yang pertama adalah ruang kudus, yang pertama adalah ruang kudus, yang kedua adalah ruang maha kudus, dan ruang kudus. Jadi ada 3, yaitu ruang kudus, ruang maha kudus, dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, di ruang kudus ada pelita. Jadi tempat pelita itu atau menorah itu atau pelita emas itu terdapat di ruang kudus. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini pelita ini atau kandil emas ini atau menorah ini, inilah simbol daripada Yeshua HaMashiach. Jadi lambang iman kita yaitu menorah atau kandil emas atau kakidian itu adalah simbol dari Yeshua, simbol daripada Yeshua HaMashiach, dan simbol dari jemaat, simbol dari jemaat Tuhan, simbol dari jemaat Bapa Yahweh. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, Yeshua itu disebut juga sebagai pelita kehidupan. Jadi Yeshua itu adalah pelita kehidupan, dan yang Yeshua HaMashiach mengatakan, aku adalah terang dunia. Dan satu-satunya penerang di ruang kudus, yaitu menorah atau kandil emas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi di tabernakel Mose itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa di tabernakel Mose atau tabernakel Musa itu ada 3 bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu alaman, bagian yang kedua adalah ruang kudus, dan
bagian yang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Jadi halaman, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Dan di ruang kudus inilah terdapat pelita emas atau kandil emas atau menorah. Dan ini adalah kandil emas ini atau menorah ini adalah simbol dari Yesua, Tuhan kita Yesua Masya, yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan simbol daripada jemaat Tuhan, jemaat Bapa Yahweh. Dan karena bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, karena Yesua Masya itu disebut juga adalah pelita kehidupan. Dan mengatakan dalam firman Tuhan bahwa aku adalah terang dunia. Itulah yang dikatakan oleh Yesua Masya bahwa dialah terang dunia ini. Dan kandil emas ini atau menorah ini tempatnya di ruang kudus. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, karena menorah ini adalah atau kandil emas ini adalah satu-satunya sumber cahaya di dalam kehidupan. Jadi menorah atau kandil emas ini satu-satunya sumber cahaya di dalam kehidupan kita umat Nasrani. Jadi menorah ini sumber cahaya kehidupan kita umat Nasrani. Dan hanya Yesua Masya yang sumber keselamatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Dia adalah penerang dunia ini. Sumber cahaya di dalam kehidupan kita manusia, umatnya. Dan tanpa mengikuti Yesua Masya, kita tidak akan bisa diselamatkan. Dan hanya Yesua Masya lah yang dapat menyelamatkan kita di dunia fana ini. Dan Yesua Masya lah sumber daripada kehidupan kita di dunia ini. Sumber cahaya kita dalam kehidupan kita di dunia fana ini. Dan Yesua Masya lah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, Yesua Masya lah, di mana Yesua Masya itu Bapa Yahweh sendiri, yang adalah sumber keselamatan kita satu-satunya di dunia fana ini. Sekali lagi, Yesua Masya lah sumber cahaya kehidupan kita di dunia fana ini, sumber keselamatan kita satu-satunya di dunia fana ini. Dan tidak ada keselamatan yang lain. Keselamatan itu hanya dapat kita peroleh di dalam Yesua Masya, di mana Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, itulah yang saya bisa sampaikan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, yang saya ambil topik simbol iman umat Nasrani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi kalau yang mengatakan bahwa simbol iman kita umat Nasrani itu adalah salib, itu adalah salah. Karena umat Nasrani, agama Nasrani dan agama Kristen itu berbeda. Ada perbedaannya. Dari simbolnya ada perbedaannya. Dan ada persamaan tetapi ada juga perbedaannya. Dan salah satu perbedaannya di sini adalah simbolnya. Dan
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah yang dapat saya sampaikan di video ini. Dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari umat Nasrani dimanapun berada saat ini. Jadi terutama yang masih mengatakan bahwa simbol kita umat Nasrani itu adalah salib, melalui video ini sudah bisa tahu bahwa simbol iman kita itu bukan salib atau bukan bintang Daud, tetapi simbol iman kita umat Nasrani itu adalah menorah, di mana menorah ini mempunyai bagian-bagian yaitu kelopak, kuntum, tangkai dan bunga. Dan kelopak, kuntum, tangkai dan bunga ini ada artinya masing-masing. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari mau mengetahui arti masing-masing dari bagian-bagian ini, bisa dapat bacanya di dalam Alkitab. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, apabila mau mengetahuinya lebih mendalam tentang arti dari bagian-bagian menorah ini, itu semuanya itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari bisa baca di dalam firman Tuhan kita umat Nasrani, dan itu semua ada tertulis di dalam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa lambang iman kita umat Nasrani itu adalah menorah, atau bisa juga gabungan dari ikan, bintang Daud dan menorah, di mana di bawah itu adalah ikan, di tengahnya adalah bintang Daud, dan di atasnya itu adalah menorah. Itu adalah simbol iman kita juga yang benar. Dan bisa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari bisa lihat gambarnya di sini, yaitu ikan, bintang Daud dan menorah. Dan bintang Daud ada di tengah-tengah, ikan di bawah dan menorah di atas. Dan bintang Daud di tengah-tengah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini, jadi menorah itu terdapat di ruang kudus. Di tabernakel Mose itu ada di ruang kudus. Tidak di halaman atau di ruang Maha Kudus, tapi ditempatkan di ruang kudus. Dan ini adalah simbol dari Yeshua HaMasyiah yang adalah pelita kehidupan, yang adalah terang dunia, satu-satunya jalan keselamatan, dan tidak ada keselamatan yang lain di dunia ini. Dan keselamatan itu hanya kita umat Nasrani dapat peroleh di dalam Yeshua HaMasyiah, di mana Yeshua HaMasyiah itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, cukup sekian dulu pembicaraan saya di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Sampai sekian dulu pembicaraan saya ini dengan topik simbol iman umat Nasrani, dan semoga video ini menjadi berkat dan menambah pengetahuan rohani bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, dan menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini video ini. Dan kita jumpa lagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Kita jumpa lagi, sekian dulu, dan kita jumpa lagi di video yang lain dan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh bersama Yesus Al-Masih Roh Kodes, dan Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh sang pemilik sorga atau sang pemilik Samayem selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik pembicaraan yang lain. Sampai jumpa.